Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu, baru kita lanjut ke videonya. Ini dia. Nah, Juking pun tidak percaya kepada dirinya sendiri bahwa Suho benar-benar mencintainya. Tapi si Suho pun meyakinkan Jukyung bahwa orang yang dia cinta itu adalah memang benar-benar Jukyung. Dan setelah itu Suho langsung memberikan kalung yang dia beli untuk Jukyung. Wah, ini emang beda sih sama webtoonnya ya. Kalau webtoonnya aku kalian baca pasti tahu lah. Nanti kalau Mimin ceritakan jadi panjang ya kan. Nah, setelah itu pas Jukyung mau balik ke tenda, dia bertemu dengan Sujin dan Jukyung tidak sadar kalau dia tidak pakai make up dan akhirnya Sujin pun tahu wajah Jukyung yang sebenarnya. Tapi untung aja ya si Sujin ini tuh dia nggak masalah dengan wajahnya Jukyung, justru dia memberikan semangat kepada Jukyung. Oke, sampai di sini karakternya si Sujin masih oke ya. Tapi kita nggak tahu kalau dia udah tahu si Jukyung sama Suho sudah pacaran. Nah, ibarat anak ABG yang baru aja merasakan nikmatnya cinta ya kan, Jukyung dan juga Suho chatting sampai larut malam dong. Aduh. Nah, tapi nih Suho kasihan banget ya karena Jukyung tidak mau orang-orang tahu kalau mereka pacaran, khususnya teman-teman di sekolahnya. Nah, tiap kali Suho mendekati Jukyung, Jukyungnya malah menjauh gitu guys. Aduh, kasihan banget ya si Suho. Dan si Suho pun akhirnya protes sama Jukyung, kenapa harus seperti itu gitu loh. Kenapa nggak bilang aja semua orang kalau mereka itu pacaran. Toh nggak masalah kan. Tapi si Jukyung nggak mau dan dia memberikan alasannya kepada Suho. Dia takut kalau fansnya Suho ngamuk. Dan Suho bilang itu nggak masuk akal ya kan. Dan pada saat pembicaraan mereka itu, ternyata si Seojun ada di sana dong guys, yang kebetulan mau buang minumannya. Aduh, sad boy, sabar ya. Nah, akhirnya Jukyung pun setelah pulang sekolah bersama Suho, mereka kencan ke mall yang jauh banget dari sekolah mereka dan berasumsi bahwa orang-orang di sekolahnya itu nggak bakal ada yang ke sana gitu loh teman-teman. Dan di sini mereka juga gagal romantis ya menurut Mimin. Pada saat lagi suap-suapan, temennya Jukyung dateng dong guys, dan Jukyung langsung nyuruh Suho untuk bersembunyi di bawah kolong meja. Dan untung saja teman-teman Jukyung itu tidak tahu kalau orang yang ada di bawah kolong itu adalah si Suho. Aduh, kasihan banget lah Suhonya. Setelah itu Suho langsung ngajak Jukyung ke tempat Selena Lee yang lagi presentasi makeup gitu guys, karena kan Jukyung ini fans berat banget sama dia. Tapi si Jukyung nggak tahu kalau Selena Lee itu adalah kakak kandungnya Suho. Kencan pertama mereka bisa dibilang nggak terlalu berhasil banget ya. Nah, besok paginya Seojun itu bertemu dengan Jukyung di halte bus karena sekarang tuh Seojun udah nggak mau naik pakai motor lagi guys ke sekolah karena dia udah mulai mendengarkan kata-kata Jukyung. Mendengarkan atau mulai bucin nih. Dan temannya Jukyung itu, aduh ember banget, dia langsung menyebarkan ke semua orang di sekolah kalau Jukyung itu sudah punya pacar, walaupun mereka nggak tahu siapa pacar si Jukyung ini. Dan Suah langsung kepoin Jukyung siapa sih orang yang dimaksud sama teman mereka itu. Dan si Han Seojun pun panas dia dong dan dia marah. Nah, singkat cerita nih guys, setelah pulang sekolah Suho menjelaskan kepada Jukyung bahwa dia menyukai Jukyung itu apa adanya. Wah, jarang-jarang nih cowok yang kayak gini sekarang kan. Dan mereka mau kencan di toko komik itu guys, tapi ternyata gagal lagi karena tiba-tiba aja di sana itu ada adiknya Seojun. Suho, sabar aja ya lo ya. Aduh, kasihan banget, gue tahu apa yang lo rasain. Nah, besok paginya pada saat Sujin ke mejanya Jukyung, si Sujin ngelihat kalung yang dikasih sama Suho. Si Sujin tahu karena waktu itu kan dia sempat ngelihat kalung itu. Wah, semakin runyam nih masalahnya kan, si Sujin udah tahu dong guys. Dan dia langsung emosi parah setelah itu. Dia cemburu buta. Gimana nih ya? Terus siang harinya si Jukyung itu pergi ke mall gitu nyari-nyari pekerjaan tambahan gitu, dan akhirnya dia ketemu sama Seojun yang lagi pemotretan, dan akhirnya si Jukyung ditawarin sama fotografer tersebut untuk bergabung dengan Seojun karena kebetulan model wanitanya lagi nggak datang. Jadi awalnya si Seojun tuh agak canggung-canggung gitu guys, tapi ujung-ujungnya mereka bisa juga mesra dan menghasilkan foto yang bagus, dan hal itu ngebuat fotografer itu puas banget sama hasil fotonya mereka berdua. Si Seojun hampir aja baper di sini dia ya. Aduh. Nah, setelah itu karena Jukyung pun dibayar kan, karena dia ikut pemotretan itu, dia langsung traktir Seojun untuk makan berdua gitu guys. Dan Jukyung tak memberitahukan bahwa dia udah pacaran dengan Suho. Aduh, nggak peka banget si Jukyungnya. Kasian tuh si Seojun.
Nah, sedangkan Suho itu tiba-tiba dia ketemu di tengah jalan bersama ayahnya si Jukyung pada saat dia lagi teleponan sama Jukyung. Tapi ayah Jukyung memberitahukan kepada Suho untuk tidak mengatakan bahwa dia bertemu dengan ayahnya Jukyung. Lalu Suho mengajak ayah Jukyung untuk pergi ke rumahnya dan menginap di sana nih guys. Dan ya mereka mulai akrab sampai nonton bola berdua. Wah, camer dan calon mantu ini. Terus singkat cerita lagi guys, adiknya Jukyung kayaknya udah mulai bucin sama adiknya Seojun, si Gowon. Wah, dia selalu berusaha untuk ngajak Gowon kencan, tapi si Gowon ini responnya selalu dingin terus. Ayo berusaha terus deh ya, pasti bisa. Jangan menyerah. Asik. Nah, karena si Jukyung lagi nyari pekerjaan tambahan, akhirnya si Seojun menawarkan kepada Jukyung dan dia udah langsung masuk bisa kerja gitu loh guys, karena kebetulan pemilik cafe itu adalah temannya si Seojun. Nah, lagi ngasih ngobrol, tiba-tiba aja si Suho datang dan dia langsung cemburu. Wah, langsung ngajak pergi Jukyung dari sana. Nah, akhirnya si Jukyung pun langsung memulai pekerjaannya pada hari itu yang ditawarkan sama si Seojun sama dia. Dan di hari pertama kerjanya awalnya berjalan dengan lancar aja guys, tapi tiba-tiba aja Jukyung itu tangannya terluka gitu loh. Dan temannya Seojun memberitahukan hal itu dan si Seojun langsung kaget banget dan dia khawatir, lalu dia pergi nggak pakai motor dong, lari guys. Tapi pas nyampe sana si Jukyungnya udah nggak ada. Aduh, kasihan banget. Karena si Jukyung udah diajak Suho untuk main Junjitsu ya namanya. Aduh, Mimin takut salah lagi nih. Pokoknya itulah namanya ya kan. Nah, setelah main itu, si Suho memberitahu kepada Jukyung kalau namanya Jukyung di handphonenya udah ditukar menjadi pacar perempuan. Hal itu setelah dikasih tahu Jukyung kalau Jukyung pun membuat nama si Suho itu pacar di handphonenya. Nah, pada saat itu nih guys, si Sujin ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau Suho dan Jukyung itu pacaran dan bermesra-mesraan. Gimana nih? Aduh, bahaya ini guys. Nah, setelah itu Suho langsung ngajak Jukyung pergi ke rumahnya guys. Mereka nonton berdua dong di sana dan Suho pun sebelumnya main piano untuk Jukyung. Tapi Suho kayaknya lupa kalau ayah Jukyung itu ada di sana, masih di sana lebih tepatnya kan. Nah, tanpa mereka sadarin pas lagi nonton nonton horor, sebenarnya mau terjadi apa yang kita inginkan, itu adegan kisah gitu guys. Tapi karena ayah Jukyung di sana, dia menggagalkan semua itu guys. Jadi ayahnya Jukyung langsung menggagalkan itu dan Suho dan Jukyung pun terkejut. Ya udah, ambiar dah semua guys. Aduh, ayah Jukyung nih kesel. Dan itulah ending scene dari episode 9-nya guys. Gimana kah kira-kira kelanjutannya? Dan belum ada loh scene Suho yang bilang dia putus sama Jukyung. Apakah di episode 10? Kita lihat aja episode 10-nya malam ini. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.